Taufik, seorang pemuda berusia 21 tahun. Hidupnya nyaris tak pernah berhenti bergerak. Setiap pagi, ia sudah bersiap sejak pukul 5 subuh. Bukan untuk jogging atau nongkrong di warung kopi seperti kebanyakan anak muda lain, melainkan untuk bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket kecil di pinggir jalan Bekasi. Ia bekerja dari pagi hingga siang, menggantikan ayahnya yang sudah tidak kuat lagi mencari nafkah karena penyakit paru-paru yang dideritanya. Sore harinya, Taufik menyalakan motor tuanya yang sering mogok untuk pergi kuliah. Ia kuliah di jurusan manajemen di sebuah universitas swasta di kawasan Cikarang. Saat teman-temannya masih bersantai di kafe, Taufik sibuk dengan buku, laporan tugas, dan kadang tertidur di kursi ruang tunggu kampus sebelum kelas malam dimulai. "Bro, hidupmu kapan sih santainya?" ejek salah satu temannya suatu malam. Taufik hanya tersenyum. "Santai nanti aja kalau sudah sukses." Mereka tertawa, menganggap Taufik terlalu ambisius. Tapi Taufik tahu, bukan ambisi, melainkan tanggung jawab yang menuntunnya berjalan sejauh ini. Rutinitas itu terus berulang setiap hari. Pagi kerja, sore kuliah, malam belajar. Kadang dia hanya tidur 3 jam. Tubuhnya lelah, tapi semangatnya tetap menyala. Setiap kali rasa capek datang, Taufik mengingat wajah ibunya yang selalu menunggunya pulang sambil menyiapkan makanan sederhana, nasi, tempe, dan sambal terasi. Suatu malam, dosennya pernah berkata, "Kesuksesan itu bukan milik orang pintar, tapi milik orang yang tak menyerah meski dunia menertawakannya." Kalimat itu menancap dalam hati Taufik. Ia menulisnya di sampul buku catatannya sebagai pengingat ketika semangat mulai luntur. Tidak jarang Taufik merasa sendirian saat tugas kuliah menumpuk dan gaji dari pekerjaan tak cukup untuk bayar kos. Ia harus meminjam uang teman atau bekerja lembur di akhir pekan. Ada kalanya ia ingin menyerah, berhenti kuliah, dan fokus kerja. Namun, setiap kali ia pulang ke rumah kecilnya di Bekasi Utara dan melihat ibunya tersenyum, rasa lelah itu hilang. "Yang penting kamu terus belajar, Fik. Ibu gak minta kaya, ibu cuma pengen lihat kamu sukses," kata ibunya lembut. Itulah bahan bakar semangat Taufik. Ia tidak ingin perjuangannya sia-sia. Tahun keempat kuliah, Taufik mulai magang di sebuah perusahaan manufaktur di kawasan Ome 2100. Ia bekerja keras, tak pernah terlambat, dan selalu menawarkan diri membantu tim HR dalam administrasi. Meski hanya magang, dedikasinya membuat HR manajer perusahaan itu terkesan. "Anak ini rajin sekali," kata manajer itu suatu hari. Dia gak pernah ngeluh, padahal pulang malam terus. Selepas magang, Taufik melamar ke berbagai tempat. Beberapa menolak, beberapa tidak memberi kabar. Hingga suatu hari, telepon dari perusahaan besar di UM 2100 datang. "Selamat, Saudara Taufik diterima sebagai staf HRD di PT Mitra Sejahtera Global." Taufik hampir tidak percaya. Air matanya jatuh ketika ia memeluk ibunya malam itu. "Bu, anakmu diterima kerja di perusahaan besar." Ibunya menangis bahagia. "Alhamdulillah nak, perjuanganmu terbayar." Beberapa tahun berlalu. Taufik kini sudah berusia 27 tahun, menjabat sebagai HRD senior di perusahaan yang sama. Penampilannya rapi, wajahnya tenang, tapi di balik itu tersimpan cerita panjang penuh keringat dan air mata. Suatu hari,
Saat proses rekrutmen untuk posisi supervisor produksi, Taufik melihat nama yang tak asing di daftar pelamar. Rizal, teman kuliahnya dulu, yang sering mengejeknya karena terlalu sibuk. Ketika wawancara dimulai, Rizal terkejut melihat siapa yang duduk di kursi pewawancara. "Fik, lo HRD sini?" katanya gugup. Taufik tersenyum. "Iya, Rizal, lama gak ketemu. Gimana kabar?" Seketika suasana hening. Rizal menunduk, merasa malu. Ia akhirnya berkata lirih, "Gue dulu salah, Fik. Dulu gue ngetawain lo, tapi sekarang gue kagum. Lo buktiin kalau kerja keras gak butuh pengakuan. Cukup hasilnya yang bicara." Taufik menepuk bahu Rizal dan berkata pelan, "Gak apa-apa, Zal. Yang penting sekarang kita sama-sama berjuang." Taufik kini menjadi contoh nyata bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Ia sering diundang ke kampus lamanya untuk berbagi kisah inspiratif tentang perjuangan dan ketekunan. Dalam setiap seminar, ia selalu berkata, "Kalian boleh capek, tapi jangan berhenti. Karena di ujung lelah itu, ada pintu yang menunggu untuk kalian buka." Ibunya kini hidup nyaman di rumah sederhana yang dibeli dari hasil kerja kerasnya. Motor tuanya dulu masih disimpan di garasi, bukan untuk dipakai, tapi sebagai pengingat dari mana semua ini dimulai. Dan setiap kali Taufik menatap cermin, ia tersenyum kecil dan berbisik, "Terima kasih, Taufik yang dulu. Karena kamu gak menyerah, aku bisa berdiri di sini hari ini." Sudah setahun Taufik bekerja sebagai HRD senior di PT Mitra Sejahtera Global. Pekerjaannya kini lebih banyak berurusan dengan karyawan baru dan pelatihan operator. Suatu pagi, ia bertemu dengan seorang karyawan baru bernama Fitri, gadis berhijab lembut yang baru ditempatkan di bagian quality control. Fitri dikenal rajin, sopan, dan selalu tersenyum meski pekerjaan di pabrik cukup berat. Awalnya, hubungan mereka hanya sebatas profesional. Fitri sering datang ke ruang Hatar untuk menyerahkan laporan atau menanyakan jadwal pelatihan. Tapi entah kenapa, setiap kali berbicara dengan Fitri, Taufik merasa ada ketenangan yang sulit dijelaskan. "Pak, maaf kalau laporan saya belum lengkap. Nanti saya perbaiki," ujar Fitri gugup. "Nggak apa-apa, Fitri. Santai aja, kamu udah kerja bagus kok," jawab Taufik sambil tersenyum. Dari percakapan kecil seperti itulah, benih perasaan mulai tumbuh diam-diam. Perlahan, tapi pasti. Semakin lama, hubungan Taufik dan Fitri semakin dekat. Mereka sering makan siang bersama di kantin, kadang berbagi cerita tentang kehidupan. Fitri bercerita tentang keluarganya di kampung, sedangkan Taufik bercerita tentang perjuangannya dulu kuliah sambil kerja. "Mas Taufik hebat ya, bisa kerja dan kuliah bareng. Aku aja kadang ngerasa lelah cuma kerja di satu tempat," kata Fitri sambil tersenyum. Taufik tertawa kecil. Semua orang punya perjuangannya masing-masing, Fit. Aku juga dulu hampir nyerah kok." Namun, Taufik sadar hubungan antara atasan dan bawahan harus dijaga profesionalismenya. Ia berusaha menjaga jarak, tapi semakin berusaha menjauh, justru semakin ia merasa kehilangan. Suatu malam, Fitri mengirim pesan, "Mas, makasih ya udah mau dengerin aku curhat. Rasanya tenang aja kalau cerita ke Mas." Taufik hanya tersenyum membaca pesan itu. Dalam hatinya ia tahu ini bukan sekadar rasa kagum, tapi sudah mulai berubah menjadi cinta. Hubungan mereka kini semakin jelas. Setelah Fitri pindah ke bagian administrasi di luar divisi Hatar, Taufik akhirnya memberanikan diri mendekatinya
secara serius. Suatu sore, setelah jam kerja, mereka duduk di taman belakang pabrik di bawah langit jingga. "Fitri," ucap Taufik pelan. "Iya, Mas, aku tahu ini mungkin gak romantis. Tapi aku suka sama kamu, bukan karena kamu manis, tapi karena kamu sederhana dan jujur." Fitri terdiam, wajahnya memerah. "Mas, serius, serius. Aku gak punya banyak, Fit. Tapi aku punya niat baik buat bahagiain kamu." Fitri menunduk, lalu mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Kalau niat Mas tulus, aku juga siap jalanin semuanya bareng Mas." Hari itu, di bawah cahaya senja dan deru mesin pabrik di kejauhan, mereka resmi memulai hubungan yang sederhana tapi tulus. 2 tahun berlalu, Taufik dan Fitri kini sudah menikah. Resepsi mereka sederhana, diadakan di rumah ibunda Taufik di Bekasi. Para rekan kerja dari pabrik ikut hadir, termasuk Rizal, teman lamanya yang dulu menertawakannya. Kini datang membawa ucapan selamat. "Ih, Mas Taufik sama Mbak Fitri cocok banget. Siapa sangka ya, dulu bawahannya, sekarang jadi istrinya." Canda salah satu rekan kerja sambil tertawa. Taufik hanya tersenyum, memegang tangan Fitri erat-erat. Setelah menikah, Fitri berhenti bekerja dan membantu Taufik mengelola pelatihan karyawan di luar perusahaan. Mereka bahkan mendirikan lembaga pelatihan kerja kecil untuk anak muda yang ingin meningkatkan keterampilan dan peluang kerja. Setiap kali Taufik menatap Fitri, ia selalu teringat masa lalunya, masa ketika ia bekerja sambil kuliah, diejek, lelah, dan hampir menyerah. Tapi semua itu kini berubah menjadi kebahagiaan. "Fit, dulu aku cuma punya mimpi buat sukses, tapi ternyata yang paling berharga itu bukan suksesnya, tapi bisa berbagi perjalanan ini sama kamu." Fitri tersenyum lembut. "Dan aku bangga bisa jadi bagian dari kisah perjuangan Mas." Kini, Taufik tak lagi sekadar dikenal sebagai HRD sukses, tapi juga sebagai sosok inspiratif yang membuktikan cinta sejati tumbuh dari perjuangan. Dan kesuksesan sejati adalah ketika kita bisa membahagiakan orang yang kita cintai.